Aplikasi Dokter to Dokter bisa di-download di Play Store maupun App Store secara gratis. Kemudian install aplikasinya. Registrasi cepat bisa dilakukan melalui akun Facebook dan Google Mail. Untuk yang tidak memiliki Facebook dan Google Mail, registrasi bisa dilakukan dengan menekan tombol register. Isi nama, email, dan password Anda. Verifikasi email Anda dan masuk kembali ke aplikasi. Tunggu apa lagi? Download sekarang dan dapatkan beragam manfaatnya. Baik, kita lanjut ke pembicara kedua, yaitu Dr. Muhammad Ilham Aldika Akbar. Ini akan membicarakan tentang update on general management of SLA in pregnancy. Jadi Dr. Aldi ini juga Ketua KSM Opjin di Rumah Sakit UNER, dan seperti Dr. Erik bilang tadi bahwa Dr. Aldi ini juga membuat buku SLA in Pregnancy. Mari kita lihat penjelasan dari Dr. Aldi. Monggo, silakan Dr. Aldi. Terima kasih Dr. Gala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada dokter dan sejawat sekalian yang masih tetap hadir di sini ya, di tengah situasi wabah COVID-19 ini ya. Ya, jadi saya akan menyampaikan tentang manajemen SLA dalam kehamilan. Mungkin agak timpang tindih dengan Dr. Erik tadi ya, tapi nanti kalau ada yang sama kita lewatin aja. Ya, jadi ini data yang kami kumpulkan di Dr. Sutomo dari mulai tahun 2009 sampai akhir 2016, berarti sekitar 8 tahun itu kita ada 105 kasus SLE dengan dari 17.800 persalinan. Jadi insidensinya sekitar kecil sekali sebenarnya, 0,005%. Nah, dari sini kita lihat distribusi yang flare dengan non-flare. Ini warnanya kebalik, harusnya yang flare yang merah ya, cuman saya kebalik. Jadi yang biru ini yang flare, yang merah yang tidak flare. Bisa kita lihat angkanya, ini memang agak anomali yang 2019 ini. 2009, 76% kasusnya itu flare. Tapi semakin ke sini antara sekitar 18 paling rendah sampai 46% angka flare dari SLE kita. Ini cukup tinggi dibandingkan dengan literatur, ini memang angka yang cukup tinggi. Nah, kemudian bagaimana manajemen? Saya akan membahas secara global, nanti tentang obat-obatan Dr. Heni yang akan membahasnya. Tujuan kita apa sih menangani pasien dengan SLE dalam kehamilan? Yang pertama jelas kita ingin hamil itu dalam keadaan remisi, jadi jangan sampai dia hamil dalam keadaan penyakitnya sedang aktif. Itu sangat berbeda sekali prognosisnya. Yang kedua, ya kita mengurangi aktivitas penyakit itu dengan upaya-upaya yang kita lakukan. Kita menahan jangan sampai dia menjadi flare. Dan yang ketiga, tentu saja kita mengharapkan luaran yang bagus ya, antara janin dan ibunya semuanya lahir dengan selamat, dengan baik. Kita mulai dari preconception care tadi, jadi sebelum hamil itu sudah harus ditata. Bahkan ini sebenarnya periode paling penting untuk keberhasilan ibu hamil dengan SLE. Apa saja yang paling penting? Prinsipnya adalah kita harus menunggu selama 6 bulan. Kalau dalam keadaan penyakit yang tidak aktif, baru ibu itu boleh hamil. Jadi kalau ibu dengan SLE, kalau dia belum remisi dalam 6 bulan, jangan boleh hamil dulu. Itu tugas kita untuk mengingatkan. Kemudian obat-obatannya diteruskan. Kalau memang dia berencana untuk hamil, obat-obatan itu diatur, diganti. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh itu disesuaikan. Kita juga yang harus paham. Kemudian multidisipliner, jelas penanganan kasus SLE ini harus selalu multidisiplin. Jadi harus selalu melibatkan banyak pihak. Dan ada kondisi-kondisi yang memang tidak boleh hamil pada pasien-pasien SLE. Ini kita bisa lihat, ini preconception visit ya. Apakah penyakitnya stabil atau tidak ya? Kalau misalnya dia stabil, kita boleh rencanakan untuk hamil ya, yang sebelah kanan ini. Kemudian kita juga mengatur obat-obatannya, kita memeriksa autoantibody sebagai data dasar untuk kita melanjutkan persalinan nanti.
Kemudian kita harus konsulkan ke rheumatologi, kemudian ke dokter obgyn yang high risk ya. Kalau tidak ada, kalau memang dia belum stabil ya jangan hamil dulu, dilarang dulu untuk hamil. Kita atur pakai kontrasepsi, kemudian kita terapi dulu dengan rheumatologi supaya dia kondisinya baik. Kalau dia sudah remisi, ya kita boleh untuk hamil. Kalau belum, terus diobati terus. Nah ini kontraindikasi, kapan sih sebaiknya tidak hamil ya. Jadi kalau ada penyakit-penyakit lupus yang berat ya, misalnya lupus nephritis itu terutama, kemudian ada komplikasi lain atau komorbiditas yang lain seperti stroke atau adanya preeklamsi ya, kemudian ada pulmonary hypertension, gangguan paru, ginjal dan liver ya, misalnya itu atau jantung ya, itu semua kita tunda dulu atau kita kontraindikasi sebenarnya. Nah kemudian ini harus kita atur pada periode prekonsepsi. Ada obat-obatan yang mutlak tidak boleh, ada yang bisa diatur, di-adjust dosisnya, atau yang diperbolehkan. Yang kontraindikasi golongan-golongan methotrexate ya, golongan-golongan kemoterapi ini methotrexate, mycophenolate, mefetil, kemudian siklospamid, ini nggak boleh semua. Harus dihentikan dulu kira-kira 3-6 bulan baru kita preconception counseling. Kalau seperti azathioprine, cyclosporin, tacrolimus itu bisa kita turunkan dosisnya. Kemudian juga golongan TNF-alpha agonis ini pasti nggak ada di tempat kita ya. Itu juga boleh tapi harus dengan dosis yang tepat. Nah prenatal care ini yang penting kita mencegah terjadinya komplikasi. Jadi kita mengontrol blood pressure tentu saja ya, pada pasien-pasien dengan hipertensi kita atur blood pressure-nya. Jelas pada kehamilan tidak boleh ACE inhibitor karena ini nefrotoksik ke janin. Kemudian kita pakai nifedipin, metildopa yang standar. Low dose aspirin tadi Dr. Erik sudah menyampaikan mengurangi risiko preeklamsi, risiko IGR ya. Kemudian full anticoagulation ini kalau pada pasien-pasien dengan APS ya, antiphospholipid syndrome atau gejala-gejala thrombotic event. Kita bisa pakai LMBH atau kita kalau yang muslim mungkin saya lebih menyarankan pakai fondaparinux ya, karena inhibitor faktor 10A, karena ini bahannya tidak terbuat dari porsin ya, terbuat dari babi. Kemudian ini juga patut diperhatikan suplementasi asam folat, kalsium dan vitamin D, karena pada kondisi SLE itu relatif defisiensi vitamin D, karena orang-orang dengan SLE itu pasti menghindari paparan dari sinar matahari, karena itu akan memicu flare ya. Jadi dia akan kekurangan vitamin D, kemudian kondisi kehamilan sendiri memicu osteopenia, dan LMBH itu juga berefek yang kurang baik pada kepadatan tulang. Antenatal care sama, standar seperti yang kita kerjakan sehari-hari, nggak ada bedanya, tergantung kasusnya. Nanti kalau ada flare ya mungkin lebih intensif, tapi juga harus ada yang penting rheumatologis. Ini harus support rheumatologis, dia juga harus rutin kontrol ke rheumatologis setiap bulan sekali. Apa saja yang diperiksa ini mungkin nanti bisa di sendiri ya. Klinikalnya di rheumatologis, obstetrician, kita periksa USG seperti biasa, kemudian pemeriksaan darah. Ini yang repot ya, kalau di tempat kita apa bisa ya, setiap kontrol diperiksa semua. Bahkan anti dsDNA itu dia harus sebenarnya disarankan tiap periksa dikontrol, diperiksa. Sebulan sekali dia harus dicek anti dsDNA. Ini untuk menilai progresivitas dari disease-nya. Cuman di kita mungkin ya berat juga. Kemudian specific monitoring, nah ini yang penting pada SLE. Kalau dia didapatkan antibody, anti-Ro dan anti-La positif, maka ada risiko dia bisa masuk ke janin. Dia bisa menyebabkan fetal congenital heart block atau nanti neonatal lupus pada saat lahir. Karena itu semua SLE sebenarnya disarankan dilakukan fetal ekokardiografi sekitar 18 sampai 24 minggu. Jadi dilakukan USG fetal echo. Kemudian karena SLE ini juga berisiko preeklamsi ya, jadi harus dilakukan screening preeklamsi sejak awal seperti pemeriksaan Doppler arteriuterina. Pada saat yang sama juga bisa dikerjakan. Kemudian growth monitornya dipantau untuk memantau kemungkinan terjadi IGR. Ini tadi sama, per spesies itu dicek lengkap ya, anti-La, anti-Ro ini untuk menilai
prognosis ke janin ya, nanti dsDNA untuk flare-nya C3C4 ini juga untuk membedakan dengan preeklamsi nanti juga bisa, dan lain-lain diperiksa semua. Kemudian ini kalau tiap bulan, ini idealnya sih seperti ini, tapi ya mungkin susah di tempat kita. Nah, ini yang penting juga memonitor aktivitas penyakit, karena sering terjadi perdebatan antara kita dengan rheumatologis. Ini penyakitnya ini flare apa enggak ya? Yang sering kita dengar kita pakai adalah SLEDAI ya, SLE Disease Activity Index. Meskipun kalau sering diskusi dengan rheumatologis, mereka menyatakan ini masih penelitian, masih belum dipakai secara guideline. Tapi nggak ada banyak sih, tapi yang mungkin paling simpel adalah SLEDAI ini. Kita bisa lihat poin-poinnya ada, jadi bisa ada mild atau moderate, ada yang severe flare. Jadi dilihat dari poinnya. Kalau poinnya 12, berarti 12 itu kira-kira ada tiga item yang positif. Kalau itu sudah masuk ke severe flare atau ada perburukan dari gejala-gejala yang berat seperti ini. Ini masuk ke yang flare. Ini sebenarnya SLEDAI ini memiliki sensitivitas yang cukup baik untuk menilai dari aktivitas dari SLE. Ada yang lain, ICC ini untuk menilai kerusakan organ ya. Jadi dia menilai kerusakan organ dalam waktu 6 bulan. Jadi tapi lebih rumit ini, poinnya lebih banyak yang diperiksa. Ini untuk menilai organ mana yang sudah terkena dampak dari SLE. Ini juga problem yang sering dihadapi, membedakan antara lupus nefritis dengan preeklamsi itu sangat sulit karena gejalanya sama. Hipertensi juga ada, proteinuria juga ada, ya. Jadi kadang susah membedakan. Namun ada yang beberapa yang patognomonis ya, kita bisa lihat dari anti dsDNA-nya. Pada lupus nefritis atau pada SLE, dsDNA-nya akan naik kalau dia terjadi flare. Dengan pada preeklamsi dia akan stabil atau negatif. Komplemennya juga gitu, kalau pada lupus nefritis dia akan turun, pada preeklamsi dia tetap normal. Kemudian bisa kita lihat dari sedimen urin. Jadi kalau di lupus nefritis itu akan ada positif dari CAS-nya ya. CAS-nya itu akan positif, tapi kalau preeklamsi hanya protein urin saja. CAS-nya dia biasanya negatif. Kemudian yang penting juga adalah keterlibatan organ lain. Jadi kalau SLE dia bisa multi organ, kalau preeklamsi itu juga bisa ya, cuman preeklamsi dia lebih ke HELP atau CNS ini terjadi eklamsia. Nah, fatal manifestasi yang paling sering adalah bisa neonatal lupus, bisa kardiak ya, congenital heart block. Jadi ini terjadi karena antiro dan antila tadi masuk ke miosit ya, janin, kemudian dia merusak di sana ya. Ini angka kematiannya ya sekitar 18%. Ini kalau dia survive congenital heart block, dia besarnya harus memakai pacemaker terus. Nah, ini evaluasi fetal well-being ya. Jadi disarankan memang kalau dia positif antiro-antilanya kita periksa fetal echo 18 sampai 24 minggu. Kemudian Doppler uterina ini untuk screening preeklamsi. Kemudian umbilikalis untuk screening juga ke arah IGR. Jadi ini step by step-nya yang idealnya dikerjakan. Nah, ini mungkin Dr. Wiku ini ahlinya fetal echo. Jadi kalau ada antiro dan antila positif, sekitar 2-3% itu bisa mengarah ke congenital heart block derajat 1. Nah, derajat 1 ini sangat sulit deteksinya. Hanya dari peningkatan PR interval lebih dari 3-5 mm, kalau ada peningkatan ini sudah mengarah ke derajat 1. Tapi dari derajat 1 ke derajat 2 ini sangat cepat sekali. Kalau derajat 2 kita bisa lihat dari M-mode bahwa detaknya adalah 2 atrium dan 1 ventricle. Jadi tidak, normalnya kan 1:1, tapi ini 2:1. Jadi ada delay ya, itu heart block di sana. Nah, kemudian ini kalau dibiarkan menjadi complete AV block. Dari sini derajat 1 ke complete AV block ini hanya dalam hitungan hari saja, jadi sangat cepat. Kalau kita bisa deteksi pada derajat 1, kita bisa berikan prevensi ya dengan steroid, dengan IVIG, hidrokloroquine, ini diharapkan bisa mencegah progresi ke sana. Dari AV block kembali ke derajat 1 itu sangat kecil kemungkinannya. Kalau sudah seperti ini ya kita surveillance-nya dipersering, kemudian risiko untuk persalinannya juga akan sangat meningkat ya pada janin.
Pharmacological treatment nanti Dr. Henny, saya lewatin aja. Nah, delivery, kalau memang tidak ada masalah, bisa dielektifkan ya, sekitar 38-39 minggu. Idealnya memang kalau nggak ada masalah 39 ya, untuk persalinan itu, untuk kita terminasi. Tidak ada harus sesar ya, bisa per vaginal. Sesar itu hanya untuk obstetric indication. Kemudian penting juga kadang diberikan stress dose steroid. Jadi pada ibu-ibu yang sudah memakai steroid terus jangka panjang, kita harus kasih stress dose pada saat persalinan. Kalau misalnya tidak diberikan stress dose, dia bisa mengalami Addisonian collapse ya, jadi gangguan pada kelenjar adrenal, langsung ngedrop ya, produksi kortisolnya langsung drop, nanti dia dampaknya macam-macam ke badan. Nah ini kita berikan stress dose pada saat persalinan dengan hidrokortison. Consideration of delivery ini, jadi kalau ada gangguan pada fetal, kapan dikerjakan stabilisasi ibu dulu ya. Kemudian kita melihat fetal prognosisnya, diberikan steroid pada saat persalinan di rumah sakit dengan ICU dan NICU ya, sesuai indikasi obstetri. Kalau saya baca-baca bahwa indikasinya itu sebenarnya hanya kalau ada kegawatan pada janin atau ada hipertensi yang tidak terregulasi. Jadi flare itu bukan indikasi untuk terminasi. Kadang kita sering keliru kalau flare harus terminasi. Padahal kalau flare itu kita obati dulu, justru kita stabilisasi, baru nanti kita lahirkan. Karena ini berbeda dengan preeklamsi. Preeklamsi kita terminasi pasti membaik. Tapi kalau SLE belum tentu. Belum tentu dengan terminasi dia akan menjadi lebih baik. Breastfeeding ini yang selalu sering debat saya dengan hematologis. Karena hematologis pasien-pasien saya selalu dilarang untuk menyusui. Masuk akal karena hipotesa mereka adalah prolaktin. Dengan menyusui meningkatkan prolaktin. Prolaktin itu bisa memicu, men-trigger dari flare karena perubahan ke sistem imunnya. Namun saya cari belum ada evidence-nya. Evidence-nya itu tidak ada. Kalau membuktikan bahwa dengan menyusui akan meningkatkan flare. Bahkan ini saya cuma ketemu satu penelitian orang Indonesia yang nulis bahwa tidak dihubungkan dengan flare kalau memang SLE-nya itu stabil ya. Jadi kalau SLE-nya stabil, kemudian setelah melahirkan dia aktivitasnya remisi, itu malah tidak meningkatkan risiko flare. Dari Euler recommendation ini Eropa, persatuan SLE Eropa itu mereka tidak melarang ya. Jadi keputusan untuk menyusui itu individual. Jadi individual mereka memberikan batasan ini yang boleh dipakai selama menyusui. Jadi tidak ada larangan. Kontrasepsi, IUD di banyak awal-awalnya mengkhawatirkan kalau kita pakai IUD maka risiko infeksi tinggi karena dia akan pakai steroid terus ya. Namun tetap ini juga menjadi salah satu pilihan. COC ini boleh kalau pasiennya stabil. Kalau dia kondisinya remisi atau ada antiphospholipid syndrome jangan, tidak dianjurkan. Progestin only pill masih boleh dipertimbangkan pada kondisi yang stabil juga. Nah ini terakhir ya, jadi saya coba buat penangkaiannya. Jadi kita tuh ingin outcome yang baik ya. Ingin outcome yang baik, dimulai dari preconception counseling ya. Kita harus, ini periode paling penting, preconception counseling ini, di sini kita harus mencapai remisi. Jadi 6 bulan remisi harus dicapai sebelum hamil. Ini maka memerlukan terapi obat-obatan yang adekuat ya. Kemudian prenatal care, tadi monitor activity kita bisa pakai SLEDAI. Kemudian pharmacological treatment, nanti Dr. Henny bahas risiko dan keuntungannya apa. Kemudian fetal screening ya. Fetal screening ini risiko CHB ya, congenital heart block pada janin, kita pakai basic screening biasa sama fetal echo. Dan juga preventionnya nanti kalau memang terbukti CHB kita pakai obat-obatan juga. Kemudian pada delivery, metode delivery-nya, ya macet ya, metode delivery-nya SC atau per vaginam, macet. SC ya, SC atau per vaginam, tidak bisa. Ya, kemudian
Postpartum diklik terus aja Mas, klik terus sampai ya cukup. Nah postpartum ini breastfeeding sama contraception-nya yang harus kita atur dengan baik, dan yang paling penting sebenarnya ini multidisciplinary team. Jadi kita menangani SLA tidak bisa dengan sendiri one man show ya, jadi harus melibatkan banyak pihak yang terkait. Slide. Ya mungkin demikian. Monggo kalau Anda bisa baca coret-coretan saya ini di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.